Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DRV, perkenalkan saya Dr. Agus Rahmadi sebagai peneliti bekam, dan insya Allah hari ini saya akan coba terangkan bagaimana bekam ditinjau dari sisi medis. Ya, bekam ini memiliki banyak nama. Ya. Ada yang orang nyebutnya cantuk. Ini kalau orang Jawa bilangnya cantuk. Ya. Kalau orang Inggris namanya cupping. Ya. Ada yang bilang blood cupping. Kalau orang Arab bilangnya hijamah. Ya. Tapi intinya adalah suatu mekanisme mengeluarkan darah melalui perlukaan di daerah kulit. Jadi ada konsep pengekopan, kemudian penusukan atau pentorehan, kemudian pengekopan kembali. Kita nyebutnya namanya CPC, cupping, puncturing, dan cupping. Nah, bekam ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, ya, dari Babilonia, Mesir, Cina, sudah ribuan tahun sebelum Masehi, dan kemudian berkembang sampai saat ini. Dan dulu dianggap bahwa pengobatan bekam adalah pengobatan yang tradisional atau sekedar alternatif. Tapi sekarang sudah banyak penelitian-penelitian ilmiah yang menunjukkan tentang manfaat bekam. Ditinjau dari respon seluler, respon molekuler, bahkan sampai untuk ke arah klinisi. Maka itu penelitian-penelitian ini cukup banyak. Bahkan ada yang levelnya RCT, Randomized Control Trial. Dan itu banyak kasus yang bisa diobati dengan bekam. Misalnya untuk respon nyeri, contohnya, ya, untuk kasus migrain dan sebagainya. Artinya penelitian-penelitian bekam ini sudah sangat ilmiah. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah mendirikan suatu perhimpunan, di mana perhimpunan ini terdiri dari para dokter-dokter, kita nyebutnya namanya Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia, yang disingkat dengan PDBI. Di sini dokter ini berkumpul untuk melakukan pembahasan-pembahasan, kemudian penelitian-penelitian, dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini bekam sangat luar biasa. Maka itu bekam ini sudah ranahnya sudah mulai lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya sekedar pengobatan yang bersifat tradisional, tetapi sudah dengan bukti evidence base. Jadi sudah ada bukti-bukti ilmiah. Nah, sedikit saya akan coba terangkan bagaimana mekanisme bekam ini sendiri. Jadi kita tahu bahwa bekam ini adalah membekam di daerah kulit. Kulit itu dibekam. Ya, kita tahu bahwa kulit itu tersusun atas sel-sel kulit, di mana sel-sel kulit itu dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Ya, jadi kulit dikasih makan dengan pembuluh darah kapiler. Kenapa saya bicara kulit terlebih dahulu? Karena bekam harus membekam di daerah kulit. Maka itu saya bicara kulit. Dan kulit merupakan organ yang terbesar dari tubuh manusia. Maka jumlah sel kulit pun juga cukup banyak. Dan kulit itu pun ada sel-sel kulit yang dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Nah, pembuluh darah ini ngasih makan ke sel kulit. Ya, sel kulit itu pun juga mengalami proses metabolisme sehingga juga menghasilkan sampah. Jadi ada satu proses di mana kulit dikasih makan, sel kulit dikasih makan, tetapi kulit juga mengeluarkan sampah. Nah, saya bicara level yang lebih seluler lagi. Nah, si kapiler itu dalam memberi makan, ya, itu lewat rembesan endotel. Jadi dia merembes, ngasih makan, isinya apa? Ada oksigen, ada glukosa, ada asam amino. Kemudian sel mengalami proses metabolisme, menghasilkan sampah-sampah sisa metabolisme, CO2, air, dan sebagainya. Nah, pada proses pemberian makan, kemudian menghasilkan sampah itu ada satu daerah, namanya daerah interstisial atau antar sel ada daerah. Disitulah terjadinya pengumpulan dari makanan dan sampah metabolisme. Dan kemudian dari kapiler ngasih makan dan sampah keluar ke menuju yang namanya venula. Kapiler, venula. Ada satu daerah namanya interstisial.
Nah, proses bekam ternyata menyebabkan tekanan negatif pada kulit, sehingga kulit menjadi naik, sehingga apa yang terjadi? Terjadi peningkatan cairan interstisial. Karena tadi di kop tekanan negatif, cairan dari sirkulasi darah kapiler masuk ke interstisial menjadi meningkat. Sampah pun yang seharusnya terbuang karena di kop, maka dia akan terhambat untuk proses pengeluarannya, sehingga ngumpullah cairan interstisial yang meningkat di daerah yang namanya interstisial. Jadi di kop berarti terjadi akumulasi cairan interstisial. Kemudian setelah di kop dalam jangka waktu beberapa menit gitu ya, atau sampai kondisi sudah hiperemis, kopnya dilepas, kemudian dilakukan penusukan atau penyayatan. Ditusuk, maka keluarlah tadi cairan interstisial. Jadi mayoritas yang keluar pada saat bekam itu adalah cairan interstisial. Walaupun ada juga dinding pembuluh darah yang robek. Ada yang robek, maka juga sebagian sel darah pun ada yang keluar, tapi itu sebagian kecil. Atau sel darah merah mengalami lisis sehingga menimbulkan warna merah. Setelah ditusuk atau ditoreh kemudian dikop lagi, maka cairan keluar tuh dalam jumlah yang banyak. Maka itu bekam adalah proses pengeluaran cairan interstisial, di mana di situ berisi makanan, di situ juga berisi sampah-sampah metabolisme, di situ juga berisi radikal-radikal bebas. Maka itu bekam ini sangat luar biasa untuk mengeluarkan tadi sisa-sisa sampah metabolisme. Maka itu bekam ini bisa bermanfaat untuk beberapa aspek penyakit. Ada sesuatu yang unik dari bekam ini. Bekam tidak hanya mengeluarkan yang hidrofilik, tetapi juga lipofilik. Berbeda dengan ginjal. Ginjal hanya yang hidrofilik saja yang difiltrasi atau disaring. Tetapi bekam, filtrasi melalui dinding endotelnya tidak hanya yang hidrofilik, tetapi yang juga lipofilik atau larut dalam lemak. Maka itu kenapa bekam bagus untuk menurunkan kolesterol. Bekam sangat bagus untuk menurunkan tensi, karena tadi cairan interstisial banyak yang keluar. Bekam juga bagus untuk menurunkan asam urat. Bahkan ketika bekam, nah ini yang cukup unik, terjadi respon inflamasi. Karena ditusuk, karena ditoreh, maka bekam membuat proses peradangan buatan, atau kita sebut namanya artificial inflamasi. Jadi peradangan yang dibuat. Karena dibikin radang, maka menyebabkan respon imun menjadi berespon. Makrofag jadi aktif, monosit keluar, sel mas mengeluarkan histamin, dan mengeluarkan sitokin karena dibikin peradangan lokal. Maka itu bekam sangat bagus untuk meningkatkan respon imun. Selain itu juga ternyata bekam tidak hanya tadi sebatas meningkatkan respon imun. Ternyata setiap ada yang luka ya, maka akan terjadi produksi yang namanya nitrit oxide. Nitrit oxide ini berperan untuk apa? Vasodilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya pun juga menjadi melebar, gitu ya. Di samping itu juga bekam juga mengeluarkan radikal bebas. Maka itu bisa mereduksi radikal bebas yang dihasilkan dari dalam tubuh. Jadi kesimpulannya adalah bekam sangat luar biasa dari sisi ilmiah. Ada satu lagi yang cukup menarik, ternyata aktivasi endorfin. Dengan rangsang nyeri, maka endorfin di otak menjadi keluar karena untuk menghambat substansi P yang dihasilkan dari nyeri, ditambah lagi ada sel keratinosit yang memproduksi beta endorfin. Jadi ternyata beta endorfin ini juga teraktivasi dengan adanya rangsangan bekam. Nah, ini gambaran sedikit bagaimana mekanisme bekam ya secara ilmiah. Jadi terjadi penumpukan cairan interstisial kemudian dibuang, sampah-sampah metabolisme juga dibuang, terus kemudian respon inflamasi jadi meningkat, aktivasi nitrit oxide, dan keluarnya radikal-radikal bebas. Kesimpulannya adalah bekam sangat bermanfaat, dan bekam ini ditinjau dari sisi evidence base sudah cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat
untuk masyarakat untuk menjalankan bekam ini. Yang pertama adalah beberapa pasien yang memiliki gangguan di daerah kulit. Itu dilarang untuk di daerah bekam, di daerah situ. Ada orang kan sering kesemutan di daerah kaki, dan itu ternyata neuropati, kemudian di bekam, hati-hati. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.